Nah, pada bab kedua informatika kelas 9 kali ini kita akan membahas mengenai materi berpikir komputasional. Pada bab 2 kelas 9. Apa aja sih materi yang akan dibahas pada video ini? Yaitu yang pertama ada struktur data, ekspresi dan operasi logika, dan algoritma. Nah, jadi itu adalah materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Tapi video kali ini tuh beda sama video yang kemarin. Kira-kira kenapa tuh, Naf? Karena di video kemarin kita membahas bab 1 dan sekarang membahas bab 2. Bener sih, kita beda membahas bab. Cuman yang paling mencolok itu bukan itu. Tapi di video kemarin kita kan nge-vlog. Nah, di video kali ini kita akan membahasnya menggunakan PPT dan juga suara kita. Jadi selama video nanti mungkin kita nggak akan tampil banyak. Sudah, langsung aja ke videonya. Nah, ini kan sudah kita sebutin materi yang akan kita bahas. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu berpikir komputasional. Jika kalian ditanya, apa sih berpikir komputasional itu? Apakah kalian tahu? Nah, berpikir komputasional adalah sebuah proses sistematis dan terstruktur untuk memecahkan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dari ilmu komputer tanpa harus berpikir seperti komputer itu sendiri. Lalu, berpikir komputasional itu meliputi dekomposisi, abstraksi, algoritma, serta pengenalan pola. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah cara memecahkan masalah dengan pendekatan terstruktur seperti memecah masalah besar atau dekomposisi. Dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham? Dan itulah penjelasannya. Lanjut, di sini ada struktur data. Struktur data ini pasti kalian udah belajar kan di kelas 7 dan juga kelas 8. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Nah, struktur data yang akan kita pelajari pada kelas 9 ini terbagi menjadi dua hal, yaitu ada graf dan juga pohon. Sebelum aku lanjut ke pembahasan graf dan juga pohon, kira-kira kalian tahu nggak sih struktur data itu secara umum dipahami sebagai apa? What? Nah, jadi struktur data adalah cara untuk menyimpan, menyusun, dan mengatur data dalam komputer agar dapat diakses, diproses, dan dimanipulasi secara efisien. Nah, dengan adanya struktur ini dapat menentukan tata letak dalam memori dan memungkinkan programmer untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi dan mengelola data dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan spesifik programnya. Nah, sekarang aku mau jelasin ke kalian tentang struktur data pohon. Jadi, struktur data pohon adalah struktur yang menggambarkan sebuah hierarki dan ciri dari struktur pohon ialah bahwa anak atau sel yang hierarkinya lebih rendah hanya mempunyai satu orang tua atau parent anak yang orang tuanya sama levelnya disebut bersaudara. Fungsi kegunaan utama struktur data pohon adalah 1. Representasi hierarkis, 2. Efisiensi operasi, 3. Pengambilan data yang cepat, dan 4. Fleksibilitas traversal. Contoh penerapan struktur data pohon adalah yang pertama sistem berkas atau file system, yang kedua kompilator, yang ketiga basis data, dan yang keempat kecerdasan buatan. Nah, struktur data pohon juga menjadi dasar untuk struktur data lain dan aplikasi seperti kompilator, sistem basis data, dan kecerdasan buatan. Nah, struktur pohon udah dijelasin nih sama Nafa. Selanjutnya adalah struktur data graf. Nah, struktur data graf sendiri adalah struktur data nonlinear yang terdiri dari simpul node atau vertex yang dihubungkan oleh sisi atau bisa disebut dengan edge untuk merepresentasikan hubungan antara objek atau entitas. Graf ini itu digunakan untuk memodelkan hubungan kompleks yang tidak linear seperti dalam jaringan sosial, peta jalan, misalnya pada aplikasi seperti Google Maps, atau struktur molekul. Graf memiliki beberapa jenis-jenis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat hubungannya. Yang pertama ada graf tak berarah atau dapat disebut sebagai undirected graph. Yang kedua ada graf berarah yang disebut juga dengan directed graph. Dan yang terakhir ada graf berbobot atau dapat disebut dengan weighted graph.
Penerapan struktur data graf biasanya untuk jaringan sosial, sistem navigasi, studi molekul, dan basis data graf. Setelah membahas struktur data graf, kita akan membahas tentang ekspresi operasi logika. Emang ekspresi operasi logika itu apa sih, Naf? Nah, ekspresi logika adalah suatu pernyataan atau kombinasi dari nilai-nilai Boylan, bisa benar atau salah, yang dievaluasi untuk menghasilkan satu nilai kebenaran tunggal, sedangkan operasi logika adalah tindakan atau proses yang dilakukan pada nilai-nilai Boolean tersebut untuk menghasilkan nilai baru. Operator logika seperti AND atau OR dan NOT adalah simbol yang digunakan dalam operasi logika untuk menggabungkan atau memanipulasi ekspresi logika. Gitu loh, Sa. Oh, jadi gitu. Dan materi yang terakhir adalah algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah sistematis yang berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Hal ini bisa juga diibaratkan seperti resep masakan yang memberikan panduan langkah demi langkah untuk menghasilkan sebuah hidangan. Dalam konteks komputer dan matematika, algoritma adalah metode terstruktur untuk memproses data atau menjalankan suatu proses. Nah, agar kalian lebih paham mengenai algoritma, di sini aku akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada membuat mie instan, menyelesaikan soal matematika, algoritma pencarian Google, algoritma Instagram, dan yang lain-lain. Jadi kesimpulan umum materi informatika kelas 9 semester 1 adalah informatika sebagai disiplin ilmu yang mengelola informasi dan data menggunakan komputer dengan fokus pada pemecahan masalah melalui pemikiran komputasional, termasuk mempelajari tentang internet dan jaringan, penggunaan aplikasi, komputer dasar, dan dasar-dasar pemrograman seperti algoritma. Dan itulah penjelasan materi kali ini. Jadi gimana, Kak? Jadi itu dia pembahasan materi pada bab 2 semester 1 kelas 9. Wah, ternyata banyak banget ya materinya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.